Video Kiki. Gadis kecil, kamu pergi kemana sampai larut malam? Ternyata ini aura mistis, berarti ketemu orang hebat. 5 menit untuk ikut tes ulang di grup. Kalau tidak, aku akan meremas ijazahmu jadi bola. Baik, nenek. Guru, minum teh dulu. Kamu dilahirkan dan ditinggalkan keluarga di tepi sungai kecil. Aku yang menemukannya kembali, memberimu nama Lingxi. Mengajarkan jalan metafisika. Tapi kamu lahir di tahun, bulan, jam, dan hari yang gelap. Bawaanmu dingin dan suram. Apakah kamu akan bertahan lebih dari 20 kali? Kalau begitu aku hanya buta selama 3 hari saja. Kan, guru pernah menjodohkanmu dengan seseorang. Orang ini memiliki takdir yang sangat tinggi. Dia adalah satu-satunya mukjizat yang bisa membantumu melewati 4 cobaan. Cepat turun gunung dan temui dia di desa peri. Sebelum pergi, buatkan guru makan siang. Ah, gadis nakal ini. Ah, tinggal 6 menit lagi menuju jam 12 siang. Apa aku, Ling 11, benar-benar akan mati di sini? Ah. Kau mau melakukan apa? Kau. Woa. Keberuntungan luar biasa ini, aku datang. Kau melakukan apa? Keberuntungan luar biasa ini, aku datang. Oh. Balas suratku. Bawa dia pergi. Hei, aku ini ibuku. Tidak mau menikah dengannya. Biarkan dia tetap di sisinya. Menyerap keberuntungan. Pergi sana. Tidak boleh. Aku harus cari cara supaya dia mau menikah denganku dengan sukarela. Tidak masalah. Sampai jumpa. Aku punya cara untuk menyelamatkan adikmu. Dokter terkenal di seluruh dunia sudah menyerah. Kamu, gadis kecil, demi menarik perhatianku, benar-benar punya kelebihan. Adikmu bernama Fu Heng. Mahasiswa pasca sarjana di Fakultas Keuangan. Setiap hari tertipu, dirugikan, dan kehilangan uang. 6 hari lalu tiba-tiba pingsan tanpa alasan. Fungsi tubuhnya semua baik-baik saja, tapi dia tidak bisa sadar. Kamu bilang ini. Mudah untuk mengatakannya. Berita ini gampang didapat di planet B. Kalau aku bilang kamu sebenarnya bukan makhluk hidup, tapi terluka oleh perasaan. Tidak bisa kembali ke tempat asal. HMPH, Xiao Jin, cari posisi Fu Heng. Mengintip di gunung, itu sudah tertulis di novel roman. Pemeran wanita menyelamatkan adik laki-laki pemeran pria. Pemeran pria harus menikahinya. Tidak bisa, tunggu aku datang untuk menikahimu. Ayo pergi. Ayah. Lihat ini. Pan Aheng bisa sadar kembali. Lehermu kenapa? Digosok oleh seorang dukun kecil yang mengaku sebagai tunangan wakil presiden. Digigit. Namanya siapa? Sepertinya namanya 11. Aduh, kau anak nakal. Cepatlah pergi dan bawa kembali gadis orang itu. Itulah jodoh yang sudah aku tetapkan untukmu. Kenapa aku tidak tahu aku punya tunangan? 19 tahun lalu kakekmu tiba-tiba sakit parah. Kalau bukan karena pendeta Suan Kong yang menolong, aku sudah jadi arwah gentayangan.
Waktu itu aku berjanji pada pendeta Suan Kong untuk menetapkan perjodohan kalian sejak kecil. Kamu membalasnya seperti ini. Ah, ada hantu, ada hantu. Akhirnya aku menunggumu. Kamu menunggu aku. Aku terjebak di sini oleh makhluk yang tidak manusiawi ini selama 5 atau 6 hari. Akhirnya aku menunggu orang besar yang bisa mengendalikannya. Kagum, kagum. Jadi aku juga ingin mencari kamu untuk bermain bersamaku beberapa hari. Bagaimanapun, sosok sebaik kamu ini sangat langka. Sudah sangat jarang, sangat murni dan baik. Maksudnya apa? Artinya kamu polos dan mudah dipercaya. Peri kecil nakal, itu bisa membuat jiwa melayang. Dengarkan hatiku. Apa? Apakah kamu pengawal kakakku? Tidak, kakak pergi mencari kakak ipar tanpa sepengetahuanku. Mereka tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihatmu. Jangan. Nona Lin, wakil direktur kami memanggil. Kedatanganmu benar-benar tepat waktu, jadi aku tidak perlu naik taksi. Lalu bagaimana dengan aku? Kakek. Dokter dan profesor terkenal di seluruh dunia tidak bisa berbuat apa-apa tentang penyakit Aheng. Tuan Zheng ini punya cara. Sebaiknya biarkan dia mencobanya. Tuan Su, Anda tenang saja. Guru saya bisa menangani berbagai macam penyakit yang sulit. Hei. Anak muda ini terkena penyakit Asian, kan? Tuan Zheng, tolong selamatkan dia. Setelah berhasil, keluarga Fu akan membayar San Kiao. Saya akan segera melakukan akupunktur untuknya. Uang tidak masalah. Yang utama, saya juga tidak tega melihat anak muda ini menderita seperti ini. Lepaskan. Dia sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa, apapun, melainkan kehilangan suaranya. Kamu keluar dulu dan tunggu aku. Biarkan aku pergi. Ah, apakah kamu tidak ingin dia hidup? Kecuali kamu memang tidak ingin dia hidup. Ini adalah... Ini bukan tempat untuk hal-hal mistis. Tuan Zheng yang akan mengambil keputusan. Pertama, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dari mana datangnya gadis kecil yang tidak tahu diri ini? Kamu tahu siapa guru saya? Kan, berani sekali bicara sembarangan. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, maka tidak ada orang di seluruh dunia yang bisa menyembuhkannya. Tidak perlu banyak bicara. Saya akan segera memberikan suntikan kepada tuan muda. Cepat tahan dia. Tiga jiwa dan 7 roh, cepat kembali ke tempatnya. Waktu secara resmi melindungi tubuh dan mengikat kutukan. Ahi. Cepat tangkap tuan muda. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk, anak gadis kecil ini harus bertanggung jawab. Itu yang utama. Lihat dia itu. Orangnya hampir tidak ada. Masih di sini? Sungguh. Aduh. Sakit sekali. Hehe. Hanya saja tubuh sudah terpisah terlalu lama. Tiba-tiba kembali, jadi agak tidak terbiasa. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Aku benar-benar sudah kembali. Kalau bukan karena kamu membantu, aku pasti sudah dibuat bingung oleh peri kecil itu. Hal kecil saja. Terima kasih atas pujiannya.
Kakak, karena si kecil sudah bangun, kami pamit pergi. Tunggu. Hua-hua berusaha melarikan diri di depan mata Bibi. Silakan bermain. Bibi, aku salah. Aku lihat kalian juga tidak punya perbuatan jahat. Sepertinya tidak pernah membunuh orang. Hari ini aku akan membiarkan kalian pergi dulu. Nanti ingatlah untuk banyak berbuat baik dan beramal. Kalau tidak, mantra pengusir kejahatan yang kutanamkan pada kalian akan membuat kalian menderita. Berani menyelamatkan orang dan punya rasa keadilan seperti ini. Sepertinya sebelumnya aku salah paham padamu. Aduh. Siapa yang datang? Lepaskan saja. Sampai kapan kamu mau peluk? Aku tidak. Dia kan penyelamatku. Kakak Idol, kamu harus membalas kebaikan ini dengan baik, Idol. Aku rasa Aheng benar. Katanya masuk akal. Biarkan kakakmu mempersembahkan dirinya saja. Boleh, apapun yang kau mau, terserah. Aku bisa, sangat bisa. Sudah. Karena sekarang Aheng sudah bangun, maka selanjutnya kita bisa pikirkan bagaimana membantumu. Wah, Daxian. Ayo duduk. Menikah dengan Fujinyao tidak hanya bisa memperpanjang umur, tapi juga bisa menikmati kemewahan dan kekayaan. Benar-benar bisnis yang bagus. Xiaoxi, dulu berkat Taoist Xuan Kong. Ayah tua ini bisa hidup sampai hari ini. Sekarang melihatmu sudah dewasa. Aku bisa bilang sudah menuntaskan satu keinginan hati. Kali kecil, kalau kamu dan Jin Yao bisa segera punya anak. Aku kasih kamu 100.000, kakek. Xiao 11. Kalian mau makan apa? Kalian. Kalian teruskan ya. Aduh, ayo pergi. Messi kamu. Aku hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kamu juga bukan mau mencapai pencerahan. Kenapa sampai memberiku peringatan sebesar itu? Padahal yang dipaksa dicium itu aku. Kenapa malah jadi agak kasihan sama wanita ini? Messi, aku bilang sama kamu. Kamu sebaiknya tetap. Apa Jin Rao sudah mengganggumu? Aku sudah tahu tentang ini. Aduh, kakek tidak bisa berbuat apa-apa. Aturan di sekte. Perempuan harus mandiri. Aduh, aku harus cepat-cepat mencari tempat tinggal. Supaya tidak terkena petir. Aduh, Xiaoxin, Xin Chen. Kau ini kayu mati. Masih bengong ngapain? Cepat kejar. Kau kejar cepat. Ternyata ini strategi tarik ulur. Wajar kalau aku sulit untuk pergi. Sebelum aku pergi. Bolehkah aku menggigitmu sekali lagi? Tentu tidak boleh. Kamu itu anjing. Anjing juga tidak boleh. Aku hanya ingin hidup lebih lama beberapa hari dengan mencium baumu. Kakek, dalam 3 hari akan ada bencana berdarah. Jangan mendekat sejauh 1000 li. Surat mantra ini biarkan kakek bawa selalu di tubuh. Bisa membantu jika perlu. Wanita ini sebenarnya sedang melakukan apa?
Makan sudah siap. Gadis muda, masih muda, kenapa tidak melakukan hal yang lebih baik? Kenapa malah datang ke sini berjualan menipu orang? Kamu omong kosong. Sudahlah, sudahlah, dia cuma penipu saja. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Hei, Master, aku mau menghitung dulu. Kapan jodoh sejati anakku muncul? Ngapain dihitung-hitung? Dia cuma penipu saja. Anak saudaramu itu, sudah 39 tahun tapi belum menikah. Menurutku dia sudah panik sampai bingung. Itu dihitung gak? Dihitung. Itu. Jodoh sejati ya? Jodoh sejati, tikus. Apa itu jodoh sejati? Maksudmu? Guru, maksudmu, anakku adalah. Dan bahkan seperti kamu. Sebenarnya aku sudah lama melihat tanda-tandanya. Hanya saja tidak mau percaya. Guru, aku sudah mencari banyak peramal. Hanya kamu yang bilang begitu padaku. Uang ini sudah kuberikan. Benar-benar. Hehe, ham-ham. Tak kusangka dia malah melakukan penipuan seperti ini. Apa hubungannya dengan aku? Apakah cucumu sejak setahun yang lalu? Nilainya mulai meningkat pesat. Iya, kali ini bahkan mendapat peringkat pertama di sekolah. Guru-guru bilang anak ini pasti sudah berusaha keras. Benarkah karena belajar? Cucu Anda, ini dirasuki oleh arwah pelajar. Pelajar miskin ini. 500 tahun lalu dalam perjalanan tergesa-gesa dia dirugikan orang lain. Obsesi belum hilang. Jadi ingin memanfaatkan tubuh cucumu untuk bertindak sembrono. Berani menyedot energi makhluk hidup. Lihat nenek tidak akan membiarkanmu jatuh ke jalan binatang. Pergi. Berhenti. Nenek menunggu sampai cucumu tertidur. Kamu tinggal menempelkan simbol ini di belakang kepala dia. Dengan begitu, si pelajar miskin itu akan hilang semangat dan hilang nyawanya. Baiklah, baiklah. Terima kasih, guru. Oh, sudah tutup lapaknya. Harus datang lagi besok. Lin 11, kalau kamu butuh uang, aku bisa memberimu. Tidak perlu melakukan tipu daya seperti ini. Saya sih ingin, tapi tidak diizinkan oleh takdir. Kecuali apa? Kecuali kamu mau menjadi DJ bersamaku. Cadangan apa? Bos, pesan 2 ikan. Baiklah. 10 yuan ya. Nenek itu juga tidak mudah mencari uang. Kamu pakai uang hasil tipu-tipu untuk beli makanan. Biarkan aku saja. Pacar yang perhatian seperti ini sekarang jarang sekali ya. Nona muda, tidak mudah ditemukan. Bukan pacar. Adalah suami. Bos, cepat pulang. Putrimu dalam bahaya. Bagaimana kamu tahu aku punya putri? Di istana anakmu ada aura gelap mengelilingi. Itu adalah tenggelam, sedikit di sebelah timur rumahmu. Di sebelah timur rumahku memang ada kolam. Tapi putriku ada di sana. Nenekku yang menjaga.
Seharusnya tidak ada masalah, kan? Hidup manusia sangat berharga, tidak bisa dianggap sepele. Justru karena hidup manusia sangat berharga, sangat mendesak. Saya telah belajar seni bela diri selama 20 tahun. Tujuannya adalah untuk berbuat baik dan menambah kebajikan, menindak kejahatan dan menghapus kejahatan. Lagi pula, guru saya pernah berkata kepada saya, jangan sekali-kali membiarkan orang mati tanpa menolong. Kenapa nenek tidak mengangkat telepon? Segera kembali, kalau tidak, akan terlambat. Fujinyao, percayalah padaku. Ah, jangan, cepat berikan padaku, jangan. Berhenti. Ibu Linlin. Tahan dia. Ah. Linlin. Ibumu ternyata punya yang besar, membunuh putriku, tapi cuma barang rugi. Ini kan belum mati. Bisa bertelur. Ayam betina bawa barang rugi yang kamu lahirkan. Cepat pergi dari sini. HMPH, masih berani mengadu domba aku dan anakku. Kali ini kalau kamu tidak menghukumnya dengan baik, berkelana dengan binatang aneh saja. HMPH. Hei, coba usik ibuku. Aku paling benci orang sepertimu. Tidak bisa melindungi istrimu saja sudah cukup buruk. Malah berani memukul wanita. Halo. Kamu baik-baik saja. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Apakah ini perasaan saat dilindungi seseorang? Aku baik-baik saja. Melapor polisi bilang ada kasus kriminal di sini. Kalau di sini mau lapor polisi, bagaimana? Lalu apa? Dia tidak punya bukti. Benar, kamera dash saya merekam seluruh prosesnya. Tidak tahu apakah itu cukup. Bos, itu bukan urusan saya. Polisi datang, tangkap dia. Saya sejenak kehilangan akal. Tolong lepaskan aku saja. Kehilangan nyawa nenek itu sia-sia. Kamu juga cuma memberikan pahala secara percuma. Ah, aku sudah melepasmu. Bawa pergi? Ah, kakak, aku agak berharga. Jangan sentuh aku. Aku sudah lunak. Jangan sentuh aku. Hicks, kalau bukan karena guru yang turun tangan menyelamatkan, Ling-Lingku mungkin sudah. Taoist, aku mau memberikanmu tubuh emas. Setiap hari membakar dupa dan memuja. Oh tidak. Ah, hanya sedikit usaha saja. Lagi pula aku menyelamatkan kalian juga untuk mengumpulkan pahala. Nanti kalian harus memujaku kembali. Kalau begitu, semua amal baikku hilang. Aku akan kena petir. Kalian bisa kasih aku sedikit uang. Cukup 500 yuan saja. Terima kasih, Om. Kamu orang baik. Kamu pasti akan hidup panjang umur. Hei, pelan-pelan, biar aku nebeng mobilmu. Hari ini dapat uang sebanyak ini. Cukup untuk aku membuka hotel mewah dan menikmati dengan baik. Kenapa harus tinggal di hotel? Tinggal di rumah orang kaya bukankah lebih baik? Oh, maksudku kakek pasti akan sangat senang. Kamera ini diawasi oleh leluhur. Makan dan tinggal gratis itu akan mendapat hukuman langit. Aku akan tinggal di sini saja. Dengan uang yang saya hasilkan sendiri. Saya lihat siapa yang masih berani memukul saya. Kakak Wu Yao, saya tidak setuju kamu menginap dengan wanita lain. Bulan. Xiao Yu, kenapa kamu ada di sini? Suaramu ini tergores oleh ayamnya. Hubungan kita. Kak, saya kembali kali ini untuk memenuhi janji pernikahan kita. Apa yang kita katakan saat berusia 3 tahun, jangan dianggap serius. Xinyao, kakak, kita tumbuh bersama sejak kecil. Sebelum orang tuaku meninggal, mereka menitipkanku kepada paman dan bibi. Mereka sudah menganggapku sebagai menantu. Orang tuaku bisa merawatmu. Itu karena rasa persahabatan dengan orang tuamu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kedua orang ini memang tidak berjodoh. Aku kaget sekali. Kupikir nyawaku tidak akan selamat. Kakek Fu pasti akan membelaku. Aku memang ingin menikah denganmu. Kamu sebaiknya lebih memperhatikan pria di sekitarmu. Kalau tidak, bukan hanya akan ditipu soal cinta, tapi juga akan ditipu soal uang. Itu hanya masalah waktu. Apa yang kamu bicarakan? Hei, berhenti di situ. Setelah memaki orang, mau pergi begitu saja. Kamu harus minta maaf. Oh ya.
Oh ya, kamu cukup paham. Jadi, Nona, sekarang. Kamu sedang apa? Ya, ingat untuk bilang pada kakek. Setiap hari bawa amplop kecilku ya. Kau wanita jahat. Pria yang sudah aku ingat selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak punya. Kakak Xinyao, kau lihat dia. Kau pulang saja dulu. Wanita ini sebenarnya siapa? Pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Anak nakal ini bahkan tidak bisa mendapatkan kembali istrinya. Kamu kembali ke rumah ini untuk apa? Kakek, saya sudah bilang, ini Lin 11 yang tidak mau kamu. Kak Jingyao. Kakek, dalam 3 hari akan ada penyakit cahaya samping. Jangan mendekati tanah. Jimat ini harus dibawa oleh kakek secara pribadi. Mengobati penyakit. Berhenti. Berhenti. Apa yang kamu lakukan, saudara Ping Yao? Saya hanya sudah lama tidak bertemu kakek Fu. Tapi anjingmu. Xia Yue adalah putri dari teman orang tuamu. Meski kamu tidak menyukainya, kamu juga tidak boleh memperlakukannya seperti itu. Xia Yue. Ibu Jinrao menelepon saya. Katanya kamu pulang dari studi di luar negeri dan saya harus merawatmu dengan baik. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa terus tinggal di rumah keluarga Fu. Baiklah, baiklah, koper saya ada di luar. Kalau begitu, tolong Jingyao kakak, ambilkan ya. Kalau begitu, kakek tidak setuju. Kakek dan kakak ipar saja belum pindah masuk. Kenapa wanita ini boleh masuk ke pintu keluarga Fu? HMPH, apa kakak ipar? Saya sudah menyelidiki semuanya. Dia hanya seorang gadis desa. Bagaimana dia bisa sebanding dengan saya? Saya tidak mengizinkanmu berbicara seperti itu tentang kakak ipar saya. Sudah, jangan berdebat lagi. Sepertinya bencana darah kakek Fu akan terjadi hari ini. Tapi ada jimat pelindung saya. Tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa terpengaruh olehnya? Bagaimana kamu bisa terjebak olehnya? Bagaimana kamu bisa? Sudahlah, kembali saja. Biarkan Xiao 11 menggoda kita lagi saja. Kakek. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia cuma gadis kampung penjual jamur. Sebenarnya pakai cara apa? Bisa membuat keluargamu terbuai begitu. Sejak orang tua. Aku sudah berusaha keras menyenangkan orang tua kaya. Bahkan rela ikut mereka tinggal di luar negeri. Sekarang bagaimana bisa membiarkan gadis desa ini untung? Jadi anak orang kaya memang susah banget. Coba teh kakek yang enak. Baiklah, kakek minum teh. Baik-baik saja. Kak Jingyao, aku lapar sekali. Bawalah aku keluar makan yang enak, ya. Ayo pergi. Perusahaan tiba-tiba ada urusan mendesak. Kamu pergi ke perusahaan. Cepat telepon Xiao 11. Kalau dia tidak kembali lagi, nona kaya ini akan diganti. Meramal. 500 untuk satu ramalan. Halo, Master. Master, ada yang tidak beres. Kakek saya tiba-tiba batuk terus-menerus. Cepat pulang, ya. Saya segera sampai. Baik. Saya segera datang. Kamu, gadis desa, kenapa datang lagi dengan hal aneh? Waktu itu saat dihitung, dia dan Fukin yang jelas tidak berjodoh.
Kenapa sekarang? Garis jodoh mereka malah menunjukkan kecenderungan mendekat. Pintu rumah keluarga Fu bukan untuk sembarang orang. Saya datang untuk melihat kakek Fu. Sudah saya katakan, pintu rumah orang kaya bukan untuk orang sepertimu. Kamu tidak berpikir orang kaya benar-benar menyukaimu, kan? Lihat ini apa? Jangan sobek jimat ini. Kakek akan dalam bahaya. Kakek hanya percaya omong kosongmu karena rasa malu. Kertas jimat ini sudah lama sobek. Saya sarankan kamu lebih peka. Jauhi kakak jin yang sedikit. Akulah tunangan masa kecilnya. Kamu sebenarnya mau apa? Bukankah kamu seorang biksu Tao? Tidak tahu kalau merusak jodoh orang lain akan mendapat hukuman dari langit. Ah, kakek, kakek. Orang tua si Nyao sama sekali tidak bisa diandalkan. Demi memenuhi persahabatan dengan temannya sendiri, memaksakan menantu kepada anaknya sendiri tanpa pikir panjang. Iya. Jangan bergerak sembarangan, jangan bergerak sembarangan. Diam sedikit, jangan bergerak. Kakek, Master bilang kamu tidak boleh mengonsumsi anjing selama 2 hari ini. Biarkan aku yang melakukannya. Ya baik. Baik, baik, kakek. Ayah. Halo. Apa yang kamu katakan? Kakek kenapa? Kakek, 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 kamu kenapa? Kakak, kakek digigit anjing. Lep pantat. Sangat aneh. Ini juga tidak seperti gejala rabies. Wakil Direktur, saya benar-benar tidak berdaya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa anjingmu bisa menyerangmu? Saya juga tidak tahu. Kak Jin Yao, anjing ini saya beli di luar negeri. Selalu sangat patuh. Aku berbohong padamu. Anjing itu jelas terkena ilmu sihir hitam. Tanda Messi itu sebenarnya selalu dibawa oleh kakek. Dekat dengan tubuhnya, hanya saja. Pokoknya kamu bisa memperkirakan kakek terluka duluan. Mata anjing itu merah menyala. Tubuhnya samar-samar dikelilingi oleh energi hitam. Dan juga bisa beresonansi dengan bentuk hatimu secara frekuensi. Jika saya tidak salah menebak. Ini seharusnya adalah ilmu sihir dari Nanyang. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ilmu sihir ini biasanya dilakukan pada manusia dan hewan. Secara bersamaan, manusia dapat menyerap energi dari hewan. Hewan juga akan terpengaruh oleh pikiran manusia dan bergerak. Jadi, mengapa anjing pemburu itu menyerang kakek? Kamu benar-benar tidak tahu. Guru sangat kuat ilmunya. Dia tidak akan pernah berbohong. Han Meiwei, kamu memang ingin membunuh kakek. Anjing itu yang akan menyakiti kakek, bukan? Apakah semua yang dikatakan Lin 11 benar? Dia benar-benar ingin membunuhmu, bukan? Aku tidak. Saya hanya ingin memberi Lin 11 sedikit pelajaran. SSSHH. Bukan, saya tidak. Saya hanya ingin memberi Lin 11 sebuah pelajaran. Oh. Jadi, itu karena kamu ingin menyakitiku. Tapi, kakek ingin melindungi anjing. Setelah merasakannya, dia mulai menyerang kakek. Benar kan? Kamu omong kosong karena kamu. Yiren terluka karena menyelamatkanmu. Hatimu yang tulus ini, kenapa kalian semua masih melindunginya? Karena dia tunanganku.
Sini kamu masih. Kamu lihat. Fu Jingyan, percayalah padaku. Aku sudah berlatih selama lebih dari 10 tahun. Aku benar-benar mewarisi ajaran guruku. Lagi pula aku tidak akan mempermainkan nyawa kakek. Bukan aku tidak percaya padamu. Aku hanya khawatir tentangmu. Han Mingyue benar. Kakek kali ini menanggung bencana untukku. Jadi bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkan kakek. Li 11, kamu baik-baik saja kan? Ya. Xiao 11A. Kalian berdua, guru dan murid, sudah menyelamatkanku 2 kali. Hanya sedikit usaha saja. Kakek, aku senang kau baik-baik saja. Sudah cukup malam juga. Aku masih harus berjualan. Aku pamit dulu ya. Jangan begitu, kakak Jian Hao. Aku benar-benar tidak sengaja. Bisakah kau lihat dari rasa persaudaraan kita sejak kecil? Maafkan saya kali ini. Kakek sekarang perlu istirahat keluar. Hahaha. Hahaha. Tidak menyangka ayam hitam Nanyang ini begitu hebat. Bahkan saya pun tidak bisa menanggungnya. Tidak menyangka bencana takdir ini datang juga. Saya tidak bisa memiliki nasib seperti ayah yang memiliki takdir raja. Untuk mendekati jodoh. Guru. Aduh, kau ini memang tidak bisa tenang. Dulu aku mengirimmu turun gunung untuk mengubah takdir dan menikah dengan ayahmu. Bukan untuk mengorbankan hidupmu untuk keluarga Fu. Bukan itu yang Anda ajarkan kepada saya. Belajar ilmu sihir adalah untuk menyelamatkan orang. Jangan sekali-kali melihat orang mati dan tidak menolongnya. Bertahun-tahun yang lalu, saya menggunakan 20 tahun dari umur saya untuk menukar nyawa Tuan Fu. Agar dia setuju dengan pertunanganmu dan Fu Jinyao. Supaya kamu bisa melewati bencana hidup dan mati dengan bantuan takdir raja, memperpanjang umur. Tuan Fu kali ini menggunakan ilmu sihir. Sangat kejam. Kau benar-benar, Bagaimanapun juga, Fu Tingxiao tidak akan menikah denganku. Nyawaku ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh dunia langit. Bagaimanapun juga, tetap mati juga. Lebih baik menyelamatkan nyawa seseorang. Mungkin di kehidupan berikutnya aku bisa terlahir dari keluarga yang baik. Dan tidak perlu lagi menanggung penderitaan bencana langit ini. Hei, kau gadis bau. Guru. Murid hanya bisa merawatmu di kehidupan selanjutnya. Messi. Messi,
Ada apa dengannya? Kenapa terlambat? Malam tidak berganti siang. Matahari terbit tidak terlihat terbenam. Dunia hampir tenggelam. Ini cukup untuk aku bertahan hidup selama 3 hari. Benar, aku bisa menyelamatkannya. Benar, aku bisa menyelamatkannya. Asalkan kamu bisa sadar, aku akan melakukan apa saja. Benarkah? Aku ingin kamu menikah denganku. Kamu. Aduh. Ini bagaimana bisa terjadi? Sihir racun ini tidak sampai membunuhnya. Tapi jika ditambah petir dari langit, dia benar-benar akan hancur berkeping-keping. Sekarang satu-satunya yang bisa membuatnya lolos dari petir langit. Hanya kamu dan aku. Kamu adalah takdir raja yang sangat langka. Menikah denganmu bisa menghalangi malapetaka gadis yang pendek umurnya ini. Asalkan kamu baik-baik saja, kita akan segera mengurus surat nikah. Kamu bilang ini benar-benar bisa menghalangi petir langit. Wah, menikah dengan Fuqiang benar-benar berguna ya. Ternyata aku lebih peduli padamu daripada yang kukira. Tidak bisa. Budi kakek sudah kita lunasi. Xiao Xie, sebenarnya aku. Terima kasih. Hahaha iya. Akhirnya tidak perlu khawatir kamu. Bocah bau ini akan kesepian sampai tua. Racun dalam tubuhmu sudah dibersihkan oleh energi suci. Xiaoxi, kali ini kamu bisa dibilang untung dari malapetaka. Tingkat keilmuanmu bertambah 1 tingkat. Terima kasih atas bimbingan guru. Baiklah, aku sudah cukup lama turun gunung kali ini. Kalau tidak segera kembali, makhluk roh di rumah tidak ada yang merawat. Takut akan terjadi sesuatu. Murid saya ini sifatnya keras kepala. Mohon Anda bisa lebih memperhatikannya. Haha, Pendeta Xiaolong, tenang saja. Saya pasti akan merawat Xiaoxi, seperti cucu perempuan sendiri. Hahaha, terima kasih banyak. Sampai jumpa, guru. Iya, hahaha. Tidak bisa. Kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Tenang saja, master ini pasti akan bertanggung jawab padamu di masa depan. Bukan karena apa-apa, bisa untuk balas dendam. Aku bilang ya.
Aku juga melakukan ini untuk membalas budi atas pertolonganmu kepada kakek. Jadi, oh ya, kenapa aku ingat saat aku pingsan? Ada seseorang yang menangis sangat keras. Apa jangan-jangan aku salah ingat? Kalau kamu merebut posisiku, jangan salahkan aku kalau aku harus menyingkirkanmu. Tidak apa-apa, itu aku. Bukankah kamu selalu ingin bekerja sama dengan grup fusi? Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Xiaoxi, kalian sudah menikah ya? Apakah selanjutnya kalian berencana punya anak? Ah iya. Kakak, aku juga ingin punya keponakan. Kakek, aku dan Xiaoxi baru saja menikah. Tidak perlu buru-buru, nanti saja. Perusahaan sekarang juga tidak bisa lepas dari saya. Kamu bocah bau ini. Pekerjaanmu ini, kamu bisa tinggalkan dulu. Oh ya. Aku lupa berjualan di lapak. Kakek, aku harus cepat pergi berjualan di lapak. Meskipun sekarang cobaan langitku tertahan. Tapi kebajikan tetap harus dilatih. Licin, hei hati-hati. Aku juga akan pergi ke Weis. Heng, istrimu itu. Orangnya juga cantik, hatinya juga baik. Kamu bilang dia keluar berjualan. Siapa tahu, banyak pemuda yang menyukainya. Iya, memang begitu kan? Siapa tahu. Mungkin para pemuda itu yang terus mengejar sang guru untuk menikahinya. Omong kosong apa itu? Aku dan Xiao 11 adalah suami istri sah yang sudah menikah secara resmi. Terus kenapa? Menurutku, idola itu cuma menganggapmu sebagai alat latihannya saja. Kalau saja muncul lagi seseorang yang punya takdir raja. Mungkin saja kamu bilang ayahku adalah alatnya. Aku tidak peduli. Siapa yang peduli dia akan menyukai siapa. Ada telepon. Halo? Oke. Aku segera datang. Malahan lupa bawa HP kantor. Kamu ngapain? Aku antar kamu. Nanti setiap hari aku bisa antar jemput kamu. Ini keuntungan menikah. Benarkah? Sebagai nyonya kaya, masih ada keuntungan seperti ini. Tidak benar. Bagaimana mungkin Fu Jingyao memiliki masalah nyawa? Kalau begitu, kamu berkendara pelan-pelan ya. Tahu kok. Aku sudah bilang sama kamu, ayo pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Tidak masuk akal. Ini bisa berhenti, sialan. Tidak masuk akal. Ini bisa berhenti, sialan. Barang ini kamu letakkan di sini. Kalau mau mati, bilang saja langsung, Nenek, saya akan langsung mengantarkanmu ke sana. Kalau bukan karena Han Meiwei ingin nyawamu, saya juga tidak perlu turun tangan sendiri. Maka siapa yang melihat ini adalah saya yang meletakkannya. Saya bahkan belum menyalahkanmu karena hampir menabrak saya.
Ada masalah dengan mobil yang saya kendarai. Ah. Wakil Direktur, kenapa Anda ada di sini? Sebenarnya saya juga tidak tahu kalau Anda juga ada di dalam mobil. Jadi yang ingin disakiti itu saya, ya? Kamu kira kamu siapa sih? Kamu juga pantas untuk berdiskusi dengan Wakil Direktur. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Wakil Direktur. Ademi. Kamu kira kamu siapa lagi? Berani-beraninya mencemarkan nama Nyonya Muda Keluarga Gu. Nyonya Muda Keluarga Gu ini cuma seorang gadis desa. Lala. La. Nyonya muda ini memang cuma gadis desa. Hei. Aku bilang sama kamu, nyawaku tidak bisa kau ambil. Fujinya, oh, aku yang melindunginya. Apalagi kau ingin menyakitinya. Aku tidak peduli apakah kau sengaja hari ini. Berlututlah di sini sampai gelap. Anggap saja itu hukuman untukmu. Sialan aku ini. Wakil Direktur, aku salah. Wakil Presiden, Guru-guru, tolong lepaskan aku. Guru-guru. Sialan, aku pasti akan membuat kalian membayar. Katak. Siapa aku tidak penting. Yang penting aku bisa membantumu. Zhao Zhao. Buka jalan. Fujinyang, tunjukkan padaku. Diberkati. Master, kenapa beberapa hari ini tidak datang berjualan? Iya, Master, semua orang merindukanmu. Iya, sejak aku menggunakan jimatmu. Cucuku memang sudah pulih seperti biasa, benarkah? Tidak akan bicara omong kosong lagi. Sekarang aku juga tidak minta nilainya bagus. Asal sehat saja sudah cukup. Itu penjual sayur, Zhang Yun. Setiap ketemu orang bilang guru menyelamatkan putrinya. Selamanya berterima kasih pada guru. Guru memang tepat menghitungnya. Aduh, guru, aku juga mau dihitung. Baiklah, semua antri dengan rapi ya. Baiklah, anak itu dari mana tiba-tiba muncul? Aku milik Lin 11. Oh, memang benar guru. Keluar rumah masih bawa pengawal. Hahaha. Bisa, saya ini, harga tetap seperti biasa, 5 juta. Baiklah, berhenti. Cuma trik kecil, mana berani menipu di sini. Kalau kamu memang punya kemampuan, coba hitung untuk saya. Saya hitung hari ini kamu tidak cocok keluar rumah. Oh, maksudmu apa? Hari ini keluar rumah akan merugikan keberuntungan. Bahkan bisa mengalami bencana berdarah. Manis. Aku cuma bercanda saja kok. Kamu ngapain, senior? Guru menghukummu turun gunung untuk berkelana. Aku lihat, pahala yang kamu dapat tidak membuatmu gemuk, tapi cukup banyak yang tumbuh. Ahahaha. Sekarang aku akan mengucapkan mantra. Ayo, jangan. Hari ini, kakak. Aku akan mentraktirmu makan enak. Kamu mentraktirku makan. Lalu bagaimana dengan para pelanggan ini?
Jadi saya menyewa tempat ini. Disponsori. 5.000, tidak tawar-menawar. 5.000? Ya 5.000. Itu dia? Wah, tidak bisa ini. Saya tidak punya cara. Ini adalah ayah murah yang dibuatkan oleh guru untukmu. Senang bertemu. Saya Xiao 11, saudara senior yang tumbuh besar bersamamu. Bisa dibilang kita adalah teman masa kecil. Halo, saya suami Xiao 11. Yang sudah menikah secara resmi. Terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untukku selama ini. Sayang, makan pelan-pelan. Hehe. Kalian berdua suami istri hubungannya cukup baik ya? Mari bicara hal serius. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan kakek dari Deda Otang di ruangan sebelah. Hetang. Mereka berlatih ilmu sesat dan menganggap diri mereka sebagai orang yang memiliki ilmu tinggi, dengan cara menjatuhkan kutukan balasan kepada orang biasa untuk mendapatkan uang. Itu sangat merugikan kesehatan orang biasa. Itu 10 tahun yang lalu. Bukankah aku sudah mengalahkan kakek itu hingga lenyap, dan mengusir semua muridnya pergi? Jadi, setelah aku menemukan jejak orang tua itu, takut dia sengaja datang untuk membalas dendam. Hari ini aku akan... Xiao 11, kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Aku bisa membunuhnya sekali ini. Dia bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Tenang saja, paling tidak aku akan mengikatnya dan membuangnya ke gunung. Biarkan makhluk spiritual itu menemani mereka dengan baik. Suamimu yang murah ini benar-benar menyukaimu, ya? Aduh, kakak juga tidak berpura-pura lagi. Bro, perlakukan Xiao 11 kita dengan baik. Ya, segera lahirkan keponakan yang gemuk untukku. Kalian berdua santai saja makanannya. Senior duluan ya. Kenapa senior ini rasanya? Masakannya hampir dingin. Ayo kita buat sesuatu untuk dimakan. Kenapa bengong? Masuklah. Ini kakek. Menyiapkan kamar pengantin untuk kalian dengan penuh perhatian. Sudah tidak pagi lagi. Istirahatlah lebih awal. Istirahatlah lebih awal. Istirahatlah lebih awal. Nona, aku akan mandi dulu. Kenapa mandi lama sekali? Xiao Xin. Apakah malam ini kita bisa dianggap sebagai malam pengantin? Apakah kamu merasa sangat panas? Lebih baik. Mari kita matikan pendingin udaranya. Barang-barang di bawah gunung memang menyenangkan.
Aku keluar sebentar untuk menghirup udara segar, ya. Kalian, kami, mi itu, hahaha. Xiao 11. Kamu benar-benar mengerti perasaanku tidak? Xiao Xin, sebenarnya aku terhadapmu. Kak Gel, apa kamu melihatku dan merasa sangat kecewa? Aku sudah bilang kepada orang tuaku. Beberapa hari lagi aku akan mengirimmu kembali ke luar negeri. Kak Jinghao, aku tahu kamu tidak bisa menerima aku. Tapi sebelum aku pergi, bisakah kamu memenuhi satu permintaan terakhirku? Bisakah kamu memenuhi satu permintaan terakhirku? Kakak Jin Yao, permintaan terakhirku adalah kamu mau menemaniku pergi ke pameran perhiasan ini. Pameran perhiasan tentang liontin giok yang paling disukai ayahku semasa hidupnya. Di pameran ini, aku berharap kamu bisa membelinya untukku. Tidak masalah, aku bisa membuat Fu Jingyao menghadiri pameran perhiasan. Untuk hal lainnya, aku akan mengurusnya sendiri, sebagai pertukaran. Aku ingin kamu membantuku membunuh seseorang. Asalkan kamu bisa membelinya untukku, aku akan segera pergi ke luar negeri. Tidak akan mengganggu kamu dan Lin 11 lagi. Baik, aku akan pergi. Tidak apa-apa, Fujinyang sudah setuju untuk ikut pameran perhiasan. Apa yang terjadi di pihakmu? Kenapa Li 11 masih hidup? Tidak apa-apa, Fujinyang sudah setuju untuk ikut pameran perhiasan. Waktunya tidak cocok. Mengapa Li 11 masih hidup? Kenapa kamu terburu-buru? Ya. Nanti kamu hanya perlu membawa mereka berdua ke lokasi pameran perhiasan. HMPH, aku punya caraku sendiri, agar Lin 11 tidak bisa keluar seumur hidupnya. Hehe. Terima kasih atas bantuanmu, Daos Hang. Sudah 10 tahun tidak bertemu, gadis kecil. Entah apakah kamu sudah berkembang. Xiao 11. Apakah kamu ada waktu hari ini? Aku akan membawamu ke pameran perhiasan. Pergi ke pameran perhiasan itu butuh uang. Aku pergi berjualan itu untuk menghasilkan uang. Tunggu sebentar. Apa aku tidak bisa menyewa tempat? Aku tidak ada keinginan untuk memikirkanmu. Tetap di sana. Aku terjebak di sana. Tidak punya uang. Aku melihat sebuah cincin pernikahan. Sudah ada cincin. Pernikahan kita akan menjadi lebih kuat. Bukankah lebih aman untuk menahan apapun yang disebut bencana langit itu? Kalau begitu, cepat pergi. Hahaha. Nunggu apa lagi? Cepat naik mobil. Sudah datang.
Kak Jingyao. Kamu datang. Lepaskan tanganmu. Ini suamiku. Aneh. Dulu aku tidak seperti ini. Sudahlah. Pokoknya melihat dia berdiri dengan wanita lain. Aku jadi tidak senang. Kakak Xingyao, lihat dia. Xiaoxi cemburu nih. Xiao 11, jangan nakal. Dia cuma adik perempuanku. Adikku bilang dia suka liontin ungu. Bukankah kamu bilang mau belikan aku cincin kawin? Ayo. Aku mau pilih berlian yang paling besar dan paling berkilau. Li 11, tunggu aku. Setelah hari ini, posisi istri muda keluarga kaya akan digantikan. Bagaimana? Pasarku sangat bagus. Kamu harus perhatikan aku ya. Jangan terlalu narsis. Iya. Apa kabar? Kakimu tidak sakit lagi. Aku. Aroma orang ini sangat familiar. Ini adalah tanda tubuh dari orang tua itu. Aroma orang ini sangat familiar. Ini adalah tanda balasan dari orang tua itu. Xiao Xie. Dia tahu orang ini mau melakukan apa. Jauhi dia. Ada seorang master yang membantu. Akan mengalihkan semua keberuntungan grup Fu ke keluarga Lei saya. Saat itu. Lihat saja kalian berdua masih berani sombong apa. Para wanita dan pria, saya nyatakan pelelangan perhiasan Beijing kali ini resmi dimulai. Silakan hadirkan permata langka kalung giok ungu dalam pelelangan ini. Harga awal 2 juta. Kakak Jiao, ini dia, kalung giok yang paling disukai ayahku semasa hidup. Tidak. Ada apa? Kalung giok ini terkena kutukan pembalasan. Kutukan balas dendam menggunakan benda sebagai wadah. Menukar nasib 2 orang. 1 cap diukir di tubuh Lei Ting. Cap lainnya diukir di atas jimat ini. Hanya menunggu setelah penyentuhnya berinteraksi, dianggap sebagai suksesnya cap. Sepertinya target Lei Ting adalah Fu Jingyao. Kakak Jingyao, aku yatim piatu sejak kecil. Tinggalkan saya dengan satu harapan seperti ini. Tolong, demi semua tahun saya menemani paman dan bibi. Tolong bantu saya membelinya. Sungai kecil. Orang tua Han Meiwei dan orang tua saya sangat dekat. Karena dia yakin ini adalah peninggalan Paman Han. Saya tidak bisa membiarkan jimat ini jatuh ke tangan orang lain. Saya harus membantu dengan 5 juta. Fu Jingyao.
Tuan Fu mengajukan 5 juta. Apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? 5 juta 1000 kali. 5 juta 2 kali. 5 juta 3 kali. Selamat kepada Tuan Fu yang memenangkan liontin giok ini. Jangan sentuh. Aduh. Qian Fugui, memang kamu ya? Lin 11. 10 tahun lalu kamu menghancurkan ajaranku, menghapus kemampuan latihanku. Hari ini akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Hari ini aku pasti akan menghancurkanmu sampai tulang belulangmu menjadi abu. Untuk membalas dendam ini. Ya. Yang masih hidup cepat pergi. Su Jingyang, kau hahaha. Fu Jingyao mulai sekarang. Nasib kaisar milikmu adalah milikku. Haha, keluarga Lei saya akan segera menjadi yang terkemuka di ibu kota. Hahaha. Lei Xiao Fu Jingyao adalah takdir raja yang sangat langka dalam ribuan tahun. Mengumpulkan keberuntungan dan rezeki dalam satu diri. Sedangkan takdirmu adalah kisah yang sangat mudah kehilangan harta. Jika memaksakan diri bersaing dengannya, takutnya akan berakhir dengan kematian yang tragis. Tao Zhang, mohon bantu aku. Hahaha. Jika kamu bisa mencari cara agar Fu Jingyao menyentuh liontin giok ini, aku bisa menggunakan sihir untuk menukar takdir kalian berdua. Saat itu, semuanya akan selesai dengan sukses. Hahaha. Daripada khawatirkan orang lain, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Jika takdir kekaisarannya hilang, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menghindari takdirmu ini. Fu Jingyao, lihat jelas siapa aku. Aku Lin 11. Ini. Gadis kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Boneka, dengarkan perintah. Membongkar rahasia langit. Bertindak sesuai hati. Songning, kamu bajingan. Kamu mau menusuk aku. Bukankah kamu bilang aktingnya mirip beberapa orang? Maaf ya. Ini tidak mungkin. Aku jelas sudah melihat dia terkena mantra boneka tadi. Kau tidak mungkin berpikir bahwa dirimu sudah cukup hebat untuk mengendalikan takdir kedua. Kan? Kopilot, kau. Ya. Jika kita tidak memainkan sandiwara ini, bagaimana dia bisa tahu tujuan sebenarnya darimu? Qian Fugui.
Aku berlatih keras selama 10 tahun. Hanya untuk membunuhmu di sini hari ini. Bahkan tanpa kutukan boneka pun, aku tetap bisa melakukannya. Bahkan orang dari nenekmu pun kau berani perdaya. Lihat saja, aku akan mengirimmu ke kuilmu yang bobrok itu, dengan cahaya ribuan orang. Hei kamu. Kenapa sih? Kalau bukan karena kamu ikut campur. Takdir kekaisaran itu sudah menjadi milikku. Kenapa kamu harus ikut campur? Sampai sekarang, kamu masih tak mau menyesal. Grup Lei Lei akan hancur di tanganmu. Fu Jingyao. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Fu bisa menguasai segalanya? Ah. Hei, tidak baik ini. Saat ini, Lei Xiao, semua perusahaan mitra, harus menghentikan kerjasama dengan grup Lei. Apa yang kamu katakan? Dan karena skandal pertama kali muncul dari grup Lei, kita tidak hanya mengalami putusnya dana, tetapi juga harus menanggung denda pelanggaran yang besar. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Hahaha, Wakil Presiden. Saya salah? Ya, semua itu karena dukun bau itu. Semua ini dia yang membujuk saya. Wakil Direktur, beri saya kesempatan lagi. Ya, maafkan saya. Maafkan saya. Ya, saya salah. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Hahaha. Sekarang kami sedang menyelidiki kasus pembunuhan di istana grup Lei. Lei Ting, ikut kami sebentar. Hei hei hei. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Li Qingyang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sayang sekali. Biarkan si biksu tua itu kabur. Tidak terhindarkan. Dia memanfaatkan saat aku tidak ada untuk menyusahkan orang lain. Itu semua karena kamu yang membawa orang tua itu. Kamu bintang sial, berani-beraninya menyeret kami semua. Kakak Jin Yao. Kakak Jin Yao, kamu tidak bisa terus tinggal di sisinya. Aku melakukannya demi menghormati hubungan orang tua kita. Aku sudah sabar berkali-kali padamu. Kau tidak berpikir aku tidak tahu tentang kerjasamamu dengan Thunder, kan? Kakak Jiao, aku hanya tertipu oleh orang-orang kecil. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Aku bisa pergi ke luar negeri sekarang. Kembali ke sisi paman dan bibi. Aku tidak akan mengganggu kamu dan Lin 11 lagi. Aku bisa mengantarmu ke luar negeri. Kakak Zihao, aku sudah tahu kamu punya sepupu jauh di Asia Tenggara. Aku akan mengantarmu ke sana, mulai sekarang. Kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Fu. Kalau paman dan bibi tidak setuju, itu tidak akan terjadi. Kepala keluarga Fu adalah saya. Han Meiwei, saya sudah memberikanmu kesempatan. Tapi kamu menyia-nyiakan posisi yang bukan milikmu. Ayo pergi. Jadi, mengapa dia harus melakukan begitu banyak hal yang menyakiti orang lain, hanya untuk seorang pria, sampai merugikan apa yang seharusnya dia dapatkan? Apakah ini yang disebut orang-orang sebagai cinta? Tidak menyukai seseorang berarti kamu tidak bisa kehilangan dia. Tidak bertemu dia membuatmu rindu. Melihat dia terluka membuatmu khawatir. Jadi, bisakah kamu berhenti menyakiti diri sendiri? Karena aku suka. Oh,
Aku mengerti. Jadi aku suka. Asin. Untunglah saya punya uang. Saya susah payah baru bisa memikirkan cara ini. Menggunakan umur yang diberikan oleh petir untuk meningkatkan kemampuan saya, untuk menambah kekuatan saya. Tidak menyangka tetap saja dihancurkan oleh Lin 11. 11 pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Hahaha. Lin 11, aku akan membuatmu melihat. Bagaimana kamu mati di bawah takdir raja yang disebut-sebut itu? Guru, kalau bukan karena takdir Raja Fujinyang yang kuat itu, dia sekarang pasti sudah mati. Tanpanya menahan bencana langit untukku, aku juga tidak akan bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Sekarang kamu bahkan bisa duduk di tempat muridku. Ternyata ada sihir jahat seperti kutukan balasan ini. Orang seperti Xiao 11 pasti punya rencana cadangan. Kamu harus sangat berhati-hati. Tenang saja, Guru, dengan kemampuannya sekarang, dia tidak akan bisa melukai. Aduh, seandainya bukan karena anak keluarga Fu memiliki takdir seperti itu. Apakah kamu tidak akan meliriknya sama sekali? Kamu tumbuh besar di gunung sejak kecil, tidak mengerti cinta. Perilaku ini disebut memanfaatkan oleh pemuda di bawah gunung. Kopilot, kamu. Guru, sepertinya saya sudah sedikit. Sungai kecil. Sudah makan? Ya, datang. Sudah makan. Oh, sudah datang. Saya rasa harus mengirim beberapa pengawal lagi untuk Xiao 11, mengikutinya. Baru aman? Ham-ham. Tidak perlu, tidak perlu. Kakek tidak perlu mencari pengawal untukku. Aku cukup ikut Fujinyang. Dia sekarang sudah penuh dengan buff keberuntungan dan takdir. Aku hanya perlu mengikuti dia. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kalau bukan karena anak orang kaya itu punya takdir seperti itu, kamu mungkin bahkan tidak akan meliriknya sekalipun. Kamu tumbuh besar di gunung sejak kecil, jadi tidak mengerti cinta. Ah, kalian berdua selalu bersama itu baru bagus. Aku sudah makan dengan baik, aku pergi ke kantor. Hei hei, tunggu aku ya. Tunggu aku. Hei hei. Hei, tunggu sebentar. Kamu ngapain? Tentu saja ikut kamu. Hei Fukiang, tahukah kamu, peruntungan seseorang dalam hidup itu terbatas. Jadi kebanyakan orang, hidupnya biasa-biasa saja. Seperti kita yang berlatih ini, umur kita biasanya lebih panjang dari orang biasa. Jadi harus terus berbuat baik untuk mengumpulkan peruntungan. Tapi ayah, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Aku ikut denganmu, bahkan hanya untuk mendapatkan sedikit kuah ikan. Sudah setara dengan aku mengumpulkan 10 kebaikan. Kenapa kamu bisa tidur begitu nyenyak? Sungguh. Bos Ju yang mengemudi dengan baik. Wakil bos, hujan turun, aku akan memayungi Anda. Wow. Hei, tunggu aku dulu.
Aku bilang sama kamu, waktu aku latihan di gunung sebelumnya, karena sial banget, aku langsung jatuh dari gunung. Sering juga, misalnya tadi kita lewat semua lampu hijau terus. Dengan mengikuti Anda, saya juga bisa dibilang ikut beruntung. Sebenarnya saya hanyalah orang biasa, saya juga tidak merasa diri saya istimewa. Wakil Direktur, tanah kosong yang Anda tawarkan 2 hari lalu, baru saja dimasukkan ke dalam area perencanaan utama. Diperkirakan nilainya akan melebihi 100 juta. Nilainya sudah berlipat puluh-puluh kali. Tahu. Mengerti. Ayo pergi. Mengapa lift ini begitu lambat ya? Sudahlah, aku lebih baik naik tangga saja. Apa? Ayo pergi wah-wah. Lihat keberuntungan ini. Di dalam aliran, entah berapa banyak orang yang iri padaku, bisa menikah dengan orang yang punya takdir raja. Xiao Xie, aku tanya kamu. Kalau aku bukan takdir raja, apakah kamu masih mau menikah denganku? Tidak. Kalau kamu bukan takdir raja, maka aku sudah mati sejak lama. Bagaimana bisa menikah seperti ini? Sekarang kamu sudah tahu apa itu suka, kan? Aku rasa aku belum tahu. Xiao Xin, apakah jantungmu berdebar kencang? Jantung berdebar kencang kenapa? Jantung berdebar kencang berarti kamu suka padaku. Sepertinya aku memang sedikit suka. Detak jantungku memang semakin cepat. Aku pikir, ini adalah reaksi normal setelah lama kesulitan bernapas. Fujinyang, pengalamanmu ini agak meragukannya. Kamu ngomong apa sih? Apa kesulitan bernapas? Bukankah itu pengetahuan dasar? Suning, apakah kamu sudah punya orang yang kamu sukai? Bagaimana kamu tahu bahwa detak jantung yang cepat berarti suka? Aku tidak tahu, tidak sama sekali. Xiao Su tidak suka padaku. Lalu mengapa aku harus memaksanya? Tidak apa-apa. Lagi pula kita bersama hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kak, ada yang menggangguku. Kakak. Hari ini aku tidak di jalan, melihat seorang penyandang disabilitas bernyanyi. Kan, aku merasa dia sangat malang. Jadi aku memberinya sedikit lebih banyak uang. Ternyata dia berpura-pura. Dia bahkan mengikutiku ke sebuah gang sepi. Lalu merampokku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang itu ya, memang sudah menipu banyak orang. Kalau dia tidak segera bertaubat, mungkin suatu hari nanti benar-benar akan menjadi. Lagi pula kamu kan punya orang hebat yang membantu. Hai, adik junior. Kita bertemu lagi. Guru Yunyan dengan cepat menyembuhkan saya dalam sekejap. Itu hal kecil saja. Tidak perlu disebutkan. Saya juga hanya ingin mengumpulkan pahala. Terima kasih banyak, Senior Yunyan. Senior, bukankah seharusnya kamu sudah pergi sejak lama? Kenapa kamu kembali lagi? Hai,
Kali ini aku datang, karena aku menemukan cara agar tidak perlu menikah dengan Fu Jingyao, tapi tetap bisa menahan bencana langit. Pintar. Cara apa itu? Benda ini aku dapatkan saat belajar di Kuili Wanji, dari kepala biarawan. Namanya pedang tembaga Shouguang. Lain kali saat bencana langit datang padamu, dengan benda suci ini melindungi tubuh, bisa menahan. Petir langit, adik senior. Cepat ikut aku kembali ke gunung. Kembali ke gunung. Lalu bagaimana? Setelah melewati cobaan langit, tentu saja melanjutkan bersama guru dan kakak senior di gunung menikmati kebebasan dan kebahagiaan. Tidak bisa? Xiao Xin sudah bertunangan denganku. Bagaimana dia bisa pergi ke gunung bersamamu? Kalau begitu batalkan pertunangannya. Tidak bisa. Lin 11, meskipun kamu memiliki kekuatan yang tinggi, kamu tetap tidak bisa menghindari ujian cinta. Orang itu, Fu Jingyao, adalah kelemahan terbesarmu. Kali ini, keluar dari tempatnya. Aku pasti akan membuatmu mati di tanganku. Aku tidak setuju. Aduh, kamu sedang melakukan apa ini? Kami di Xiaoxi sangat sederhana. Sejak kecil tumbuh di gunung. Tidak pantas untukmu, Wakil Presiden. Jika aku bilang, aku sudah jatuh cinta pada Xiao Xin sejak lama. Tapi Xiao Xin menyukaimu. Aduh, bagaimana dengan Xiao Xin kita? Dia tumbuh besar di gunung sejak kecil. Tidak mengerti soal cinta, soal pernikahan. Tapi itu tidak bisa dipaksakan. Tentu saja. Aku tidak akan memaksa Xiao 11 untuk bersamaku. Tapi jika Xiao 11 ingin pergi, aku akan melepaskannya. Kak, aku juga sangat ingin idolaku menjadi kakak iparku. Tapi jika sekarang dia tidak mencintaiku, Kak, tendang saja dia. Cari pria yang lebih baik. Kakak, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan kembali ke gunung bersamamu. Xia, kamu tidak bisa karena perasaan, kamu jadi seperti ini. Vivo, aku suka kamu. Saat tidak melihatmu, aku akan mengingat wajahmu. Dengar-dengar kamu terluka, aku akan khawatir, aku akan merasa sedih. Melihatmu bersama Han Meiwei, aku juga akan sangat marah. Sebelumnya aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi padaku. Sekarang aku sudah mengerti. Fu Jingyang, aku jatuh cinta padamu. Hai. Ah, uang tembaga Shouguang ini sepertinya sudah tidak berguna lagi. Aku akan menghancurkannya sekarang juga. Hei, kamu gila. Aku akan menghancurkannya sekarang juga. Hei, kamu gila. Aduh, aku cuma bercanda. Apa aku orang yang sebodoh itu? Hei.
Adik tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan kembali mencari kakek itu. Mungkin dia bisa memperbaikinya. Cepat kembalikan padaku. Hebat apapun guru ini, tidak mungkin bisa memperbaiki cermin biasa ini seperti semula. Kan, menurutmu bagaimana, kakak? Ini bukan cermin biasa sama sekali. Itu adalah harta yang diberikan oleh Abbot kepadaku. Kalau kamu tidak jujur lagi, aku akan membakar semua koleksi foto bintang pria yang kamu sembunyikan. Semua akan aku bakar. Kamu beli satu, aku bakar satu. Aduh, adik senior. Ini semua ide dari guru kita. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Guru. Ah, anak ini. Pernikahan Xiaoxi dan Jin Yao yang terlihat dipaksakan. Sebenarnya sudah ditakdirkan memiliki masa depan. Hanya saja Xiaoxi sudah lama fokus berlatih dengan tenang, sehingga kurang memahami cinta. Urusan besar dalam hidup seperti ini harus guru dorong sedikit. Ada apa? Guru, Yunyan, kamu segera pergi ke rumah keluarga Fu. Untuk membantu Xiaoxi, baik. Jadi kalian semua bekerja sama menipuku. Adik senior. Kami juga demi kebaikanmu. Menggunakan barang rusak untuk menipuku. Lihat saja, aku akan menghapus semua catatan harianmu. Kamu harus lebih sabar, adik kecil. Aku. Kak. Tidak menyangka kamu benar-benar berhasil mendapatkan idolamu. Keluarga kaya kita sangat beruntung. Tunggu. Ada apa? Kak, tolong bantu saya. Kak, ini juga bisa, kan? Ini R-nya geser sedikit ke kanan. Ini sudah benar. Sudah bisa. Kamu bilang 3 balon di sebelah kiri ini. Salah satunya yang berwarna pink, mau diganti jadi putih. Fu Jingyao, kamu sudah mainkan balon jelek ini hampir 20 menit. Kamu mau taruh di mana sebenarnya? Iya, bro. Bukankah kamu bilang mau ganti balonnya dari putih ke merah muda? Kenapa sekarang mau diganti lagi? Aku kan cuma mau kasih yang terbaik buat Xiao 11. Meskipun kita sudah menikah. Tapi yang dimiliki orang lain, Xiao 11 juga harus punya. Aku ingin memberinya pernikahan yang sempurna. Baiklah. Kakak, telepon siapa itu? Hati-hati. Kakak, jangan angkat, jangan angkat. Kakak, jangan angkat, ya. Kenapa? Kamu begitu mendengar suara idola, langsung mengungkapkan rencana ini. Kalau begitu, apa masih bisa disebut kejutan? Tapi, pastikan. Bro, hey. Coba lihat cincin ini, bagaimana menurutmu? Kenapa tidak? Angkat teleponnya. Qian Fugui, kamu masih berani muncul. Jangan bergerak. Kamu mau lihat dulu.
Ini apa? Ya. Apa yang kamu lakukan pada wakil pengajar? Lin 11 tahu dia ada di tanganku. Kamu masih belum menyerah. Kamu. Salah. Ayah kalau sudah ditakdirkan jadi raja, semua penyakit dan bencana hilang. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hahaha, benar sekali. Memang aku tidak bisa melawan takdir seorang raja. Tapi kalau dia sampai melukai dirinya sendiri demi kamu. Hahaha. Jangan melawan. Kalau kamu tidak ingin kekasih kecilmu mengalami masalah, baiknya kamu patuh dan menutup diri. Dengarkan aku. Hahaha. Cowok tampan? Pasti. Ayo, lamar dia. Berikan sedikit saran. Bisa. Kamu seharusnya sudah kembali, kan? Iya, kebetulan sekali. Hei, ingin membuat Lin 11 selamat. Kamu harus datang sendiri. Hahaha. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah hanya padaku. Jangan lukai yang tidak bersalah. Hanya bunuh aku seorang. Itu terlalu murah untukmu. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri orang yang kamu cintai mati di depanmu. Hahaha. Rasanya pasti lebih menyakitkan daripada ditusuk dan disayat hati, bukan? HMPH, cuma modal kamu. 3 tahun lalu aku bisa membuatmu hancur berkeping-keping. 3 tahun kemudian juga bisa. Gadis kecil, sudah mau mati masih berani membangkang. Istri guru, kamu. Bukankah kamu ditangkap oleh Qian Fugui? Aku selalu menunggu kamu pulang di rumah. Ahahaha. Tidak kusangka kamu datang cukup cepat. Tentu saja dia tidak kenapa-kenapa. Aku hanya tidak menyangka. Lin 11 rela melakukan ini demi kamu, kekasih kecilnya, sampai sejauh ini. Aku hanya memalsukan kesan bahwa kamu disandra olehku. Dia pun patuh menyerahkan diri sebagai tawanan untuk aku atur. Hahaha. Bajingan, kamu benar-benar licik. Sekarang kekuatan sihirmu sudah habis. Jika memaksa menerobos titik jalan, hanya akan membuat energi vitalmu terluka parah. Berani-beraninya kamu berbicara besar di hadapanku. Sungguh lucu. Padahal kamu masih murid kesayangan si tua Xuan Kong itu. Sekarang malah mempersiapkan pisau untuk pria ini. Hahaha. Kau kira dengan cara sekeji ini bisa melihat aku meratap memohon dengan memalukan? Kuceritakan padamu, mimpi saja. Hai. Seharusnya aku bisa menikmati hari tua bersama murid di dojo. Kalau bukan karena kau ikut campur urusan.
Berani kau menghitung-hitung orang sepertiku. Lihat saja aku akan mengirimmu masuk ke dalam kendi besar itu. Selama 3 tahun ini, bagaimana mungkin aku mengembara kemana-mana? Sekarang aku hanya bisa mempelajari ilmu hitam. Agak samar. Ini semua karena kamu memaksaku. Hidup di dunia ini. Kebaikan dan kejahatan sudah ditentukan. Kamu dan murid-muridmu telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti orang lain. Menyebarkan ajaran sesat. Meskipun aku tidak turun tangan. Hukum alam tidak akan membiarkan kalian pergi. Hahaha. Hukum alam. Kau sudah belajar untuk berbuat baik seperti gurumu yang tua itu. HMPH. Sekarang kamu belum jatuh ke tanganku untuk aku sembelih sesuka hati. Apa yang disebut hukum alam? Hanyalah omong kosong yang diucapkan untuk menipu orang-orang bodoh sepertimu. Hahaha. Apakah kamu pikir apa yang aku katakan benar? Xiaoxi. Jangan berdebat dengannya. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Hahaha, aku malah lupa sama kamu. Kamu anak takdir ini. Apakah kamu juga setuju dengan apa yang baru saja kukatakan? Kamu salah. Kamu salah. Meski aku mati di sini hari ini, aku tidak akan menyesali apa yang telah kulakukan sebelumnya. Di matamu, niat baik yang bodoh itu bisa menyelamatkan satu nyawa. Mengembalikan sebuah keluarga. Mereka hidup dengan hati-hati. Menjalani hari-hari dengan tenang. Menerima satu kebaikan, balaslah dengan 10. Kau menganggap mereka sebagai alat tukar kepentingan. Tapi aku hanya melihat kebaikan dalam diri mereka. Kejujuran yang tulus. Iya. Kalau bukan karena idolaku menyelamatkanku, aku juga tidak akan hidup sampai hari ini. Aku akan menunggu balasanmu datang. Orang-orang yang terluka olehmu dan murid-muridmu juga akan menunggu. Diam. SHHH. Meskipun kamu pandai berbicara, hari ini tetap akan mati di tanganku. Aku akan membuatmu ketakutan. Tak akan ada reinkarnasi. Asalkan kamu tidak menyakiti Xiao 11. Kamu membuatku melakukan apa saja bisa. Hahaha. Jangan. Asal kamu tidak menyakiti Xiao 11. Kamu suruh aku melakukan apa saja juga boleh. Hahaha. Bukankah kamu ingin mengembalikan kekuatannya? Bukan tidak ada caranya. Uangnya bukan milikmu. Tutup mulutmu. Ada cara. Kamu bilang hahaha. Takdirmu sebagai raja membawa keberuntungan. Asalkan kamu mau memindahkan energi pelindungmu kepada Lin 11. Menerima takdirmu. Tidak terpengaruh oleh racun. Takdir yang tidak bisa dipindahkan adalah tindakan yang melanggar hukum alam. Kau, manusia biasa, bukan hanya akan gagal di akhir, tapi juga akan merugikan dirimu sendiri. Tidak boleh. Kau melakukan hal bodoh. Melihatmu terluka tapi tak berdaya itulah kebodohan. Aku punya takdir ini, bahkan kau pun tak bisa melindungiku. Apa gunanya bagiku? Hahaha, sejak kamu sudah membuat pilihan. Aku akan mengembalikan satu padamu. Tahta kekaisaran hanya bisa dipindahkan ke tubuh orang lain jika dengan sukarela. Setelah aku menerima tahta kekaisaran, baik itu Lingxi atau Xuan Kong, semuanya bukan tandinganku. Ahahaha.
Aduh, tertipu oleh tipu muslihat pencuri tua ini. Dia hanya membuat Wu Jingdemon mengorbankan dirinya sendiri secara sukarela. Dengan cara ini, Wu Jingdemon dan Lingxi akan sangat kehilangan energi vital. Sementara dia mendapatkan perlindungan energi sejati Ki Ungu dari takdir raja. Hehe. HMPH, hanya mengandalkan kamu Jangan paksa untuk memukulnya. Akan melukai diri sendiri. Matilah, Lao Shen, aku akan melawanmu. Hati-hati. Keji. Hampir saja. Tidak akan mati. Siapapun tidak boleh berharap. Hati-hati. Apa-apaan ini? Kakak, bagaimana kabarmu? Sujing, kenapa kamu begitu bodoh? Sangat panas, cepat bantu aku. Cepat padamkan api. Inilah kemampuanmu setelah mengalihkan perhatianmu. Petir dan api akan membakar dalam tubuhmu. Hingga tubuhmu mati sepenuhnya. Ayah, tolong jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita. Senang sekali kamu tidak apa-apa. Bisa bertemu denganmu adalah hal terindah di dunia ini. Satu-satunya penyesalan adalah tidak bisa menjadikanmu pengantin yang paling cantik. Sebenarnya sudah siap melamar. Tapi aku malah merusaknya. Xiaoxi, kamu mau, aku mau. Apa? Kenapa? Tidak bisa, tidak bisa. Bangun, bangunlah. Fuqiang, bangunlah. Fuqiang, bangunlah. Ini pasti tidak nyata. Ini pasti hanya mimpi. Ayah, kau pasti akan baik-baik saja. Guru, tolong selamatkan Fu Qingyang. Ini semua karena aku yang menyulitkannya. Seharusnya aku tidak turun gunung. Sampai sejauh ini, aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Sebenarnya bencana langit yang menimpamu bukan petir surgawi, melainkan bencana cinta. Fu Jinyao memang orang yang bisa mengatasi bencana cintamu. Awalnya aku kira aku dan Fu Jinyao saling mencintai. Kejadian ini sepertinya sudah berlalu.
Tapi tidak kusangka bahwa apa yang ditentukan langit adalah nyawa dibayar nyawa. Tolong, tolong. Aku tidak percaya pada takdir. Tapi aku percaya pada apa? Surga. Ayah. Dengan alasan apa kau memberiku kebahagiaan setelahnya? Semua diambil dariku lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak terima. Ha. Tidak bisa, tidak bisa. Aku dengar semua yang kamu katakan tadi. Sekarang cincin sudah dipakai. Kamu tidak bisa mengingkari janji. Selama kamu bisa sadar, aku akan janji apa saja padamu. Konon orang yang mengumpulkan jasa tertinggi di kehidupan sebelumnya, saat bereinkarnasi bisa mendapatkan perlindungan aura kerajaan. Sepertinya, anak orang kaya ini memang benar-benar mendapat perhatian dari langit. Bahkan hukum langit pun menyisakan satu langkah untuknya. Sayangnya nasib kerajaannya kamu sia-siakan. Untukmu. Semua untukmu. Asalkan kamu mau, semuanya akan kuberikan. Sudah sampai wakil presiden? Ya. Tim pembangunan kota di daerah utara kota terbukti memiliki informasi buruk yang mempengaruhi harga saham grup Fuji. Ya. Kakek, aduh, cucu tertua, hari ini aku kalah judi mahjong 80.000 yuan. Kamu bilang, kakak harus bagaimana? Sepertinya takdirmu memang tidak ada, bahkan membuat aku dan kakek ikut susah. Iya, kita di asrama tidak akan ada masalah, kan? Jangan panik, istriku akan segera datang. Suamiku dan ibu mertua. Ah, baru datang sekarang ya. Hei, jangan terus-terusan pamer kemesraan. Grup Fuji, hampir bangkrut, idol. Kenapa baru datang? Aku sangat merindukanmu. Hehehe, ah. Jangan terus-terusan pamer kemesraan. Grup Fuji hampir bangkrut, idola. Hei, jangan terburu-buru. Jangan buru-buru, hei. Berita terbaru dari Pak Hu. Catatan buruk Chen Jiandui palsu. Saham sudah naik kembali. Pak Fu, kelompok investasi Wall Street ingin bekerja sama dengan Foxconn. Kamu lihat kapan bisa diatur? Apa? Menang lotre. 8 juta. Bibi, aku menang 8 juta. Aduh, lepaskan aku dong. Siapa suruh kamu beli lotre? Apa kamu lagi ditipu lagi? Lihat, kan kamu sudah menang. Hahaha. Nenek, sekarang saya adalah anak yang beruntung. Lalu bagaimana mungkin suami saya sial? Iya, iya, iya. Jadi nanti cari istri yang bisa menghidupi saya. Wukong.